Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Rizky Andini dengan NIM 260-310 dari Prodi PGSD kelas B4 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hak asasi manusia. Nah, sebelumnya saya telah melakukan wawancara kepada seorang polisi bernama Dika Satria, yaitu seorang Banit Ditreskrimum di Polda Jabar Bandung. Hal-hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu sejarah hak asasi manusia. Yang kedua adalah perlindungan hukum mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga ada ruang lingkup hak asasi manusia. Yang keempat, ada peradilan hak asasi manusia. Yang kelima, ada pelanggaran yang terjadi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia. Nah, berdasarkan hasil wawancara, hak asasi manusia ini diawali dari barat sekitar abad ke-17. Menurut John Locke, setiap manusia memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi, seperti hak hidup, hak memperoleh kebebasan, dan hak milik. Nah, perkembangan hak asasi manusia ini juga ditandai dengan 3 peristiwa. Yang pertama ada Magna Carta. Nah, Magna Carta ini merupakan piagam perjanjian antara Raja Inggris dengan para bangsawan. Nah, perjanjian ini berisi tentang hak-hak untuk para bangsawan, di mana hal yang melandasi hal tersebut adalah sebagai bentuk terima kasih dari raja kepada para bangsawan, karena para bangsawan ini telah memberikan bantuan biaya untuk pemerintahan. Yang kedua ada Revolusi Amerika. Nah, Revolusi Amerika ini merupakan sebutan perang kemerdekaan dari rakyat Amerika Serikat di mana berhasil melawan penjajah dari Inggris. Nah, kemerdekaan ini berhasil diperoleh karena adanya Revolusi Amerika. Yang ketiga ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini merupakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Prancis kepada Raja Prancis. Perlawanan ini dilakukan karena raja bertindak sewenang-wenang. Nah, berdasarkan hal ini, rakyat meminta atas yang pertama yaitu kebebasan, lalu ada kebersamaan dan persaudaraan. Sedangkan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia diawali dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, salah satu organisasi pergerakan nasional itu adalah organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini merupakan wujud nyata agar setiap masyarakat dapat memiliki kebebasan dalam berpikir dan menyampaikan pendapat di depan umum. Kemudian, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia juga didukung dari pemerintahan sejak kemerdekaan Indonesia, yaitu di mana pemerintah menciptakan undang-undang yang di dalamnya terdapat pasal mengenai kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pembahasan yang kedua adalah perlindungan hukum atas hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum atas hak asasi manusia ini diatur dalam KUH Perdata, di mana apabila seseorang telah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka orang tersebut harus membayar kerugian atas apa yang dilakukan oleh dirinya. Selanjutnya adalah
yang ketiga yaitu ruang lingkup hak asasi manusia. Nah, ruang lingkup hak asasi manusia ini adalah yang pertama, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang kedua ada setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dan yang terakhir ada setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang keempat ada peradilan hak asasi manusia. Nah, proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia ini disebut peradilan hak asasi manusia, di mana menurut Undang-Undang Pengadilan HAM melalui tahapan penangkapan, penahanan, penyelidikan, penuntutan, sumpah, dan pemeriksaan. Di mana pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Tahun 2000 Nomor 26, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan acara hukum pidana. Nah, pembahasan yang terakhir adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ini dikategorikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan genosida ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, atau sebagainya. Sedangkan kejahatan kemanusiaan itu adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau perampasan kemerdekaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Nah, sekian pembahasan mengenai hak asasi manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.